damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal adalah mengurapi hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Quasimodogeniti hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Yesaya 55 ayat 1 sampai 5. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita dan mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu membelanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa-bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada pertanyaan orang bijak yang mengatakan, apakah manusia hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ini, kalau pertanyaan ini diajukan untuk kita, ya tergantung versi masing-masing. Tapi yang pasti dari jawaban itu tersirat. Jawaban apapun dan dari sudut pandang apapun kita menjawabnya, kita akan sampai kepada kesimpulan manusia tidak akan pernah hidup tanpa makanan. Manusia tidak akan pernah hidup tanpa makanan. Hewan pun tidak akan pernah hidup tanpa makanan. Unggas, reptil, semua harus membutuhkan makanan. Dan makanan yang harus kita sajikan bukan sembarang makanan. Harus makanan yang berkualitas, ya, makanan sehat dan makanan yang berkualitas. Jangan hanya sekedar ada makanan, unang gabi stunting ate, kurang gizi. Nah, kalau tubuh kita membutuhkan makanan yang berkualitas, makanan yang sehat, makanan yang bergizi, ketika kita mengkonsumsi makanan ini, satu harapan, kita akan sehat, energik. Dan kita akan bisa menjadi orang yang kreatif dan produktif. Tapi kalau makanannya hanya sebatas singkong, ya jangan harap. Umur 23 tahun pun sudah pikun. Kenapa? Karena kurang gizi. Nah, sama seperti tubuh yang membutuhkan makanan yang sehat dan berkualitas, demikian juga tubuh rohani kita, roh kita. Roh kita ini juga membutuhkan makanan. Dan makanan yang harus kita santap
harus makanan yang sehat dan berkualitas. Supaya roh kita kuat, roh kita sehat. Supaya di dalam jiwa yang sehat, terdapatlah tubuh yang sehat. Kalau roh kita sudah sehat Namanginang, yakinlah, tubuhmu pasti sehat. Sekarang ini banyak orang, nampaknya dia secara fisik sehat, tapi di dalamnya sudah berbagai macam penyakit rohani. Ini paling susah dideteksi. Dokternya kau bawa ke dokter, ke psikolog pun susah dicari itu. Orang yang mengalami penyakit rohani. Contohnya bagaimana? Orang yang sombong. Kan susah dideteksi itu kan? Obatnya pun, resepnya pun gak ada di apotik. Gak ada itu. Pembohong. Ada dong obat dijual di apotik untuk pembohong? Kan penyakit rohani itu. Apalagi suami-suami yang suka bohong sama istri, hati-hati lu. Sifatmu itu nanti, genetikmu itu pasti turun sama anakmu. Kalau Anda sekarang pembohong, ingat anakmu juga nanti akan membalaskan itu. Hukum tabur tuai tetap berlaku. Jujurlah dan jujur. Nah, di sini firman hari ini mengingatkan kita bahwasanya di sini kita lihat Allah mengundang semua umat Israel lewat hambanya Yesaya. Allah berfirman kepada umatnya, mengapakah kamu membelanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Ini artinya Allah mau menegur, Allah mau mengingatkan orang Israel, Allah juga mau mengingatkan kita sekarang. Kalau orang Israel di zaman pembuangan banyak membuang uangnya, waktunya, energinya kepada hal-hal yang tidak berguna, yang bukan roti dan bukan menyenangkan. Itu juga bisa terjadi dengan kita saat ini. Apa itu? Apalagi kita orang Batak ini konsepnya sangat-sangat sama. Gak jauh beda sama konsep orang Israel yang ada di pembuangan pada zamannya. Di mana mereka disapa oleh Tuhan lewat Yesaya. Kita orang Batak terlalu banyak membuang waktu kita kepada hal-hal yang tidak berguna. Kita terlalu banyak membuang uang kita kepada hal-hal yang bukan roti. Artinya apa? Konsep orang Batak, carilah harta, baru cari Tuhan. Ya kan? Karena bagi orang Batak, ketika kamu tidak berpunya, kamu tidak akan pernah dianggap orang, kamu tidak akan pernah dipandang orang. Cari dulu harta, kalau kamu sudah punya uang, barulah cari Tuhan. Terbalik. Makanya banyak orang Batak yang kaya, ya kan? Ketika dia sudah kaya bukan cari Tuhan endingnya, enggak. Cari istri. Ya kan? Waktu dia masih miskin, istrinya cuma setia, sayang sama istri dan juga sama anak. Sama hula-hula juga, wah hebat. Tapi setelah dia punya uang, waduh istrinya nggak tahu lagi di mana-mana ada. Makanya jangan terbalik. Iblis bisa menstimulir. Karena ketika kita mengutamakan harta menjadi segala-galanya dan kita menyatakan harta adalah pondasi daripada hidup supaya kita dianggap dan dipandang orang, salah itu Amang. Namanya harta, semua manusia tidak akan pernah merasa puas. Sudah dapat 7 mau 8, sudah 8 mau 20, sudah 20 mau 40. Artinya orang yang cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Maka orang yang haus, yang cinta akan harta melebihi daripada segala-galanya, ingat. Itu adalah sumber bencana di dalam kehidupan. Bukan berarti harta tidak penting. Utamakanlah dulu, cari dulu yang pertama. Firman Allah dalam kitab Matius 6 ayat 33 di situ jelas dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ketika kita sudah kenyang akan firman Tuhan, maka firman ini akan menjadi sumber inspirasi dan energi bagi kita untuk mencari harta dunia.
Dan ketika kita sudah mendapatkan harta dunia, oleh karena kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan, karena bagi orang percaya, firman itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Tidak menghalalkan segala cara untuk mencari sesuatu, tidak. Kita harus mencari yang benar. Makanya saya katakan, jangan pernah filosofi orang Kristen, amang pendeta, di zaman sekarang, yang haram saja sudah susah dicari. Apalagi yang halal. Allahualam, hancur kita. Jadi kalau di sini dikatakan datanglah, makanlah gandum, minumlah anggur, minumlah susu. Artinya di rumah Tuhan sudah disediakan makanan yang lezat, makanan yang enak. Santaplah firman Tuhan itu. Ketika kita menyantap firman, maka firman itu akan menjadi sumber inspirasi, hikmat akal budi untuk kita di dalam kita mencari dan menggunakan apa? Berkat Tuhan. Sehingga apa yang kita dapat, berkat yang kita terima itu akan menjadi berkat bagi kita dan juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau ada orang yang kaya, belum tentu banyaknya harta menjadikan seorang bahagia. Itu sudah pasti, amang. Lihat tetanggamu, lihat kiri kanan muka belakang. Banyak orang yang lebih kaya dari kita tapi hidupnya tidak sebahagia kita. Amin. Orang percaya merespon ukuran takaran orang beriman akan banyaknya berkat, bukan kuantitasnya, tapi kualitas dan cara menikmatinya. Bagaimana kita merespon, bagaimana kita mensyukuri, bagaimana kita menggunakan. Jadi saya masih ingat waktu kami baru menikah. Ini asli kesaksian hidup saya. Namanya anak langsung kembar, tentu beli susu juga harus 2 kotak setiap minggu, ya kan? Kami kasih susu yang paling murah buat. Tapi saya selalu katakan sama Enang Pendeta, biarpun ini susu yang paling murah, ketika kita memberikan anak ini susu, kita harus mengawali dengan doa. Apa yang terjadi? Puji Tuhan, anakku sehat, pintar. HP susu nih anak didongan, apa itu namanya ya? Waduh, dulu itu mehong tuh. 1 kotak, 4 kotak lah susu anakku ini. Hubereng mak, sonau sehat geleng nih. Ya kan? Gak lebih pintar kok, gak lebih cantik kok. Jadi di situ saya punya kesimpulan, sebenarnya semua orang sudah diberkati. Tapi bagaimana cara memandang kita akan berkat Tuhan dan bagaimana kita merespon, bagaimana kita menggunakan, terimalah berkat syukurilah berkat Tuhan apa yang ada padamu hari ini. Karena firman Allah mengatakan, jika engkau setia dalam perkara kecil, bisa kau kelola yang sedikit, Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar. Kalau yang sedikit saja kamu nggak bisa dipercaya, gimana? Nah, jadi di sini dikatakan, carilah santapan rohanimu. Jangan orang percaya kepada Yesus, apalagi di zaman kita hari ini. Hei, amang-inang, ingat, jangan sampai kamu mengalami kelaparan rohani. Siapa yang mengalami kelaparan rohani, waspadalah. Kamu akan diserang berbagai macam penyakit rohani. Coba, ini kita terbuka. Begitu banyak putra-putri jemaat kita, bahkan jemaat AKBP Bangko, yang sudah keracunan judi online. Itu penyakit rohani, amang. Kenapa itu digolongkan penyakit rohani? Karena dia sudah mengalami kelainan berpikir yang disebut dengan Gimana mungkin kamu bisa tumbangkan bandar? Gimana mungkin kamu bisa melawan mesin? Adapun orang yang menang dengan judi online itu karena diatur oleh bandar. Wah, ngapi gahala isok korban.
Masih ada yang mau? Jual anakmu. Kasihanilah dirimu, amin. Aduh, yang anak hona. Tapi lebih parah nanti kalau sempat ada ibu-ibu yang kena. Tabai maping hiburat tu jabune ya teh. Hati-hati amang. Hati-hati nang. Itulah orang yang terobsesi. Orang yang tidak memiliki kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual dan juga kecerdasan intelek. Bahaya itu. Namanya judi, sebanyak apapun hartamu pasti akan habis. Makanya di sini dikatakan, datanglah, makanlah. Dan sajian yang paling utama yang disajikan oleh Tuhan setiap minggu di dalam persekutuan kita adalah firman, tetapi sajian puncak yang disajikan oleh gereja supaya kita benar-benar mampu dan diubah oleh sifat karakter Kristus. Makanya jangan pernah merasa sungkan untuk ikut perjamuan kudus. Karena ketika kita menerima roti sebagai manifestasi tubuh Kristus dan kita menerima anggur sebagai manifestasi daripada darah Kristus dan kita terima dan kita imani, saat kita memakan dan meminum roti dan anggur itu adalah manifestasi daripada tubuh dan darah Yesus. Kalau memang itu kita benar-benar pahami secara iman, dia sudah menyatu dengan saya dan saya sudah ada di dalam dia, Kristus sudah ada di dalam aku, maka itu akan membuat kita mengalami transformasi. Kita akan diubah. Makanya terimalah perjamuan kudus itu dengan iman. Jangan kita menerima jamuan kudus itu hanya sebatas seremoni. Kalau kita benar-benar mensyukuri Yesus sudah mau mati untuk saya dan sudah mengorbankan hidupnya untuk keselamatan saya. Sayalah yang membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan saya. Sayalah yang membutuhkan firman Tuhan, bukan firman yang membutuhkan saya. Dengan demikian, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Unang malas betong rotu pertangyangan nanti. Molong dongat tanah malas, mari kita saling mengingatkan. Itu tugas kita. Karena ketika kita sudah mengingatkan saudara-saudara kita, ayo kita persekutuan 2 hari Senin jam sekian di rumah Sianu. Itu artinya kita sudah memberitakan Injil. Jadi jangan pahami pemberitaan Injil bawa Alkitab khotbah kamu di rumahnya, enggak. Kita mengingatkan orang pun supaya datang bersekutu dengan Tuhan. Itu juga adalah sudah dari bagian daripada pemberitaan Injil. Santaplah firman Allah. Karena firman Allah juga mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kalau dalam bahasa Batak itu lebih jelas ya. Lebih tegas itu sebenarnya. Martua mak natumangihon hatani de Batak jalana upe. Kalau dikatakan dipeop bukan hanya dipegang itu amang. Dipeop itu sudah direnungkan, namanya dipeop direnungkan, diputuskan, dia pegang dan dia gunakan. Itu namanya dipeop. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau menyapa kami hari ini supaya kami selalu datang kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu mempersiapkan yang terbaik bagi kami, yaitu kesehatan, pengampunan dosa, dan terlebih Tuhan selalu mempersiapkan firman-Mu yang menjadi santapan rohani kami. Yakinkan kami Tuhan, ketika kami sudah dikenyangkan dan dipuaskan oleh kebenaran firman, maka firman-Mu itu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga hidup kami penuh sukacita dan hidup kami menjadi hidup yang bermakna bagi diri kami, bagi sesama kami, bagi alam, bahkan bagi seluruh dunia ini. Tuhan Yesus, berikan kami pengertian dan pemahaman bahwasanya kamilah yang membutuhkan Tuhan,
bukan Tuhan yang membutuhkan kami. Kamilah yang butuh firman Tuhan, bukan firman yang membutuhkan kami. Bapa surga, Bapa yang baik, ingatkan kami Tuhan, bahwasanya hidup yang berbahagia, hidup yang bersukacita, hanya ketika kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami. Bapa surga, Bapa yang baik, saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit, dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Bapa surgawi, Bapa yang baik, biarlah lawatan Tuhan juga ada dan hadir kepada saudara-saudara kami yang sakit. Berkati obat yang mereka makan, berkati juga dokter dan para medis yang merawat, juga setiap alat-alat yang mereka gunakan. Biarlah itu semuanya menjadi perpanjangan Tuhan untuk memberikan saudara kami kesehatan dan kesembuhan yang total. Berkati juga dokter dan para medis supaya mereka bisa memberikan obat yang paling baik sehingga saudara-saudara kami sehat dan dipulihkan. Saat ini juga kami berdoa buat amang kami, keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Maridin Manurung. Tuhan Yesus, kami yakin dan kami tahu semua keluarga yang ditinggalkan pasti dirundung duka. Ya Bapa, biarlah Tuhan menghibur semua keluarga. Berikan mereka kekuatan, iman dan pengharapan bahwasanya amang kami, roh amang Maridin, sudah bersama dengan Tuhan. Dan apapun adat istiadat yang akan dirancangkan oleh keluarga dan semua kerabat, Tuhan tuntun mereka, Tuhan ajari, bimbing mereka, supaya semuanya itu bisa direncanakan dengan baik dan menjadi sukacita bagi keluarga sesama dan kemuliaan bagi namamu. Bapa surgawi, Bapa yang baik, kami juga berdoa buat setiap apapun yang kami kerjakan di rumah, di kantor, di pasar, yang berkenan di hadirat-Mu. Ya Bapa, berkati semua pekerjaan, supaya apa yang kami lakukan itu membuahkan hasil dan membuahkan sukacita untuk kami, supaya ada kami gunakan untuk mendukung kehidupan kami dan menjadi persembahan kami untuk hadirat-Mu. Saat ini juga kami berdoa Bapa, khususnya buat anak-anak kami yang sebentar lagi akan mengikuti ujian memasuki perguruan tinggi. Tuhan, berkati semua putra-putri jemaat-Mu, persiapkan mereka Tuhan, dan biarlah setiap persiapan yang sudah dilaksanakan itu bisa mereka pertanggungjawabkan dan mereka gunakan untuk menjawab setiap soal-soal yang diajukan kepada mereka. Jika di antara putra-putri jemaat-Mu ada yang lulus, mampukan mereka bersyukur atas kelulusannya. Dan jika di antara mereka ada yang gagal, mampukan mereka untuk introspeksi diri, supaya lewat introspeksi di hadirat Tuhan, mereka juga menjadi anak-anak Tuhan yang handal di masa yang akan datang. Ya Bapa, saat ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, berkati presiden kami. Begitu banyak persoalan dan pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami. Tapi kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan hikmat marifat dan juga hati yang takut akan Tuhan bagi setiap para pemimpin kami, supaya mereka memimpin bangsa kami dengan rasa takut akan Tuhan. Karena Engkau berfirman, takut akan Tuhan adalah permulaan dari segala pengetahuan. Ampuni dosa kami, ampuni dosa bangsa kami, ampuni dosa-dosa para pemerintah kami, supaya kami layak di hadirat-Mu dan layak untuk menerima berkat-Mu. Inilah doa ungkapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.